Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir, yaitu Anissa Bujiana dan Dwi Dia Karisma, akan mempresentasikan tentang teologi Islam Nusantara. Dalam sejarah Islam Indonesia terdapat polarisasi umat Islam yang amat kaya. Sejak zaman kemerdekaan, Islam sudah menunjukkan beraneka ragam wajah yang dipresentasikan oleh organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik. Di Indonesia, masyarakat yang menganut agama Islam memunculkan organisasi keagamaan yang berdasarkan aliran keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan yang terakhir HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Muhammad Dahlan dikenal sebagai orang yang alim, cerdas, dan berjiwa pembaru. Yang sebelumnya atau nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwish. Muhammadiyah didirikan dalam bentuk organisasi atau perkumpulan atau perhimpunan resmi yang sering disebut dengan persyarikatan. Faktor berdirinya Muhammadiyah dibagi menjadi dua, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif ialah pelakunya sendiri. Ini merupakan faktor sentral. Faktor yang lain hanya menjadi penunjang saja. Yang dimaksud di sini ialah kalau mau mendirikan Muhammadiyah, maka harus dimulai dari orangnya sendiri. Kalau tidak, maka Muhammadiyah bisa dibawa kemana saja. Yang kedua yaitu faktor objektif. Faktor objektif yang dimaksud ialah keadaan dan kenyataan yang berkembang saat itu. Hal ini hanya merupakan pendorong lebih hangat dari permulaan yang telah ditetapkan dan hendak dilakukan subjeknya. Secara garis besar, prinsip strategi keperjuangan Muhammadiyah terdiri dari beberapa konsep, di antaranya yaitu pendalaman akidah bagi pemimpin dan anggota. Yang kedua, memperluas wawasan pemahaman Islam. Yang ketiga, korektif dan musyawarah. Yang keempat, pengembangan keterbukaan dan kemerdekaan berpikir secara rasional. Yang kelima, dakwah Islam merupakan konsep umum pengembangan tata kehidupan Islam. Yang keenam, politik dalam pengertiannya yang luas merupakan subsistem dari konsep dan pergerakan dakwah Islam. Muhammadiyah memiliki bidang usaha. Yang pertama, bidang keagamaan. Pembaruan dalam bidang keagamaan ialah memurnikan kembali dan mengembalikan kepada keasliannya. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Bagi Muhammadiyah, pendidikan mempunyai arti penting karena melalui bidang inilah pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Yang terakhir, bidang kemasyarakatan. Di bidang sosial dan kemasyarakatan, usaha yang dirintis oleh Muhammadiyah yaitu didirikan rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola melalui lembaga-lembaga yang bukan secara individual sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan ulama, didirikan di Surabaya sebagai reaksi terhadap berdirinya gerakan reformasi dalam Islam di Indonesia dan mempertahankan salah satu mazhab empat dalam masalah yang berhubungan dengan fikih. Pemikiran Nahdlatul Ulama. Yang pertama, paham Nahdlatul Ulama dalam bidang keagamaan. Pikiran Nahdlatul Ulama dalam bidang keagamaan secara ringkas dapat dibagi dalam 3 bidang, yaitu bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Kemudian paham Nahdlatul Ulama dalam bidang kemasyarakatan.
Sikap Nahdlatul Ulama dalam bidang kemasyarakatan diilhami dan didasari oleh sikap dan faham keagamaan yang dianut. Sikap kemasyarakatan NU bercirikan pada sifat tawasud dan i'tidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, pola pikir Nahdlatul Ulama. Dalam Nahdlatul Ulama dikenal sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Pendirian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu mazhab 4. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. LDII berdiri pada tanggal 3 Januari 1972. Pada awalnya, LDII bersifat tertutup, tapi akhirnya diakui oleh MUI. Perbedaan LDII dengan kelompok Islam lainnya terletak pada pemahaman terhadap beberapa nas Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang menyangkut soal kepemimpinan umat, baiat, dan arti Islam. Tumbuhnya perbedaan tersebut diawali oleh penilaian terhadap kondisi objektif umat yang sering diungkapkan Kiai Nur Hasan Al-Ubaidah selaku pendiri Islam Jamaah kepada para kolega dan murid-murid. Menurutnya, umat Islam di Indonesia sudah lama terpecah-pecah menjadi sekian banyak golongan. Keadaan ini katanya tetap dengan yang diramalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada suatu nanti umatku akan terpecah menjadi 71 golongan. Dari sekian banyak golongan itu tidak ada yang selamat kecuali satu, yakni yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnahku. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Transmisi HTI dimulai pada tahun 1982 sampai 1983. HTI melakukan pendoktrinan melalui tekstual. HTI juga menolak segala paham di luar Islam. Kemudian, HTI dibubarkan pada 2017 karena ajarannya. Salah satu karakteristik nalar keagamaan kelompok Islam militan adalah menggunakan pendekatan nalar literasi teks sebagai dasar pemikiran-pemikirannya. Taqiyuddin Al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, sudah menggariskan pemikiran yang kemudian dijadikan dasar perjuangan keagamaan. Al-Nabhani mengatakan, apapun pemikiran yang tidak bersumber dari Islam harus ditolak dan sangat membahayakan umat Islam. Karena dasar yang harus ditegakkan menurut Hizbut Tahrir adalah hukum syara yang tidak tercampur dengan interpretasi yang menyesatkan. Pemikiran Al-Nabhani sangat anti-filsafat dengan menyerang paham yang dianggap bertentangan dengan Islam tersebut dijadikan dasar nalar keagamaan anggota Hizbut Tahrir. Cukup sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.